Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini kita akan mendiskusikan tentang merentang ya. Jadi pada bukunya Howard Anton halaman 146 sampai 147 kalian bisa cek. Definisinya saya bacakan dulu bahwa di sana jika V1, V2, Vr adalah vektor-vektor pada ruang V dan jika masing-masing vektor pada V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Bagaimana membuktikan bahwa dia itu kombinasi linear atau tidak, maka kita mengatakan bahwa vektor-vektor ini merentang di V. Nah, jadi sekarang tugas kita adalah menunjukkan bahwa V1, V2 sampai Vr itu merupakan bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear atau tidak. Dan dia anggotanya yang pasti dia harus anggotanya dari ruang vektor V terlebih dahulu ya. Nah, seperti itu. Kalau mau membuktikan kombinasi linear berarti lihat teorema sebelumnya. Nah, dalam bukunya Howard Anton ditunjukkan contoh 19, kalian bisa cek bahwa soalnya adalah seperti ini. Tentukan apakah V1, V2, V3 itu merentang R di R3 ya, atau ruang dimensi 3. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa ini merentang, tentu harus ada B ya, ada nilai B yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari K1V1, K2V2 dan K3V3. Jadi kita punya sembarang B di mana B itu bisa dinyatakan sebagai K1V1 plus K2V2 plus K3V3. Jadi ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear. Harus ada ini B. Nah, B ini sembarang dan tentu juga ada di R3 juga. Seperti itu ya. Sekarang kita coba bahwa B itu adalah B1, B2, B3. Nah, K1 berarti kita substitusikan ke sini. 1, 1, 2 plus K2 1, 0, 1 plus K3 2, 1, 3. Seperti itu. Kemudian kita operasikan skalar ke vektor ini. Berarti K1, K1, 2K1 ditambah K2, 0, K2 ditambah 2K3, K3, 3K3 ya. Sehingga kita peroleh sama dengan yang ini K1 plus K2 plus 2K3. Yang ini elemen yang kedua K1 plus 0 plus K3. Terus yang terakhir 2K1 plus K2 plus 3K3. Sehingga kita dapatkan bahwa K1 plus K2 plus 2K3 itu sama dengan B1, K1 plus K3 ya, karena ini 0 ya, sama dengan B2, yang ini 2K1 plus K2 plus 3K3 sama dengan B3. Nah, ini kita harus bisa mendapatkan nilai K1, K2 dan K3 nya yang bernilai tunggal. Jadi harus ada itu nilai K1, K2 dan K3 nya, sehingga sembarang B ini bisa dinyatakan dengan kombinasi linear ini, sehingga V1, V2, V3 itu merentang di R3. Nah, bagaimana kita menunjukkan ini? Berarti kan kita harus mencari K1, K2 sama K3 nya ya. Sementara kan B1, B2, B3 nya sembarang ya. Nah, itu bisa saja nanti hasilnya itu nanti masih dalam variabel kalau kalian mencari K1, K2 dan K3. Nah, tapi ini nanti kan kalau kita mencari K1, K2, K3 itu kan menggunakan inverse kalau yang materi yang tentang matriks itu yang lalu ya. Atau nilai K1, K2, K3 ini nanti akan ada apabila ini bisa dibalik. Syaratnya dibalik adalah determinannya tidak sama dengan 0. Jadi kalau kita ketahui determinannya itu sama dengan 0, berarti ini tidak dapat dibalik sehingga K1, K2, K3-nya tidak ada. Atau tidak bisa kita cari nilai K1, K2, K3 yang konsisten, yang tunggal. Sekarang kita coba cari ya. Di sini.
Nah, kita coba. Sini saya reduksi ke dalam matriks baris. 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 3. Nah, ini. Oke, seperti ini. Nah, untuk mencari determinan, kalian bisa cek di teorema yang sebelumnya, yang kalian bisa cek di halaman 67. Nah, kalian bisa cek di halaman 67. Itu ada teknik untuk mencari determinan dengan reduksi baris ya. Dengan reduksi baris itu ada di halaman 67 pada bagian teorema 3. Nah, itu kalian bisa cek di situ. Atau kalau ingin lebih jelasnya ada di contoh 14 itu. Kalian bisa coba. Nah, sekarang kita coba ya. Ini akan kita akan cari determinannya terlebih dahulu. Maka faktor bersamanya saya keluarkan untuk elemen yang pertama itu 1 ya. Kemudian ini menjadi determinan begini. Kemudian ini tetap 101, yang ini 2, 1, 3. Nah, ini kita akan operasikan menggunakan reduksi baris. Kan kita akan cari tahu determinannya 0 atau tidak. Kalau determinannya tidak 0 berarti K1, K2, K3-nya ada. Tapi kalau determinannya 0 berarti K1, K2, K3-nya tidak ada. Yang tunggal, yang konsisten. Coba kita cek ya. Oke, ini kita operasikan yang ini dulu aja. 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 3. Kita akan mengoperasikan baris kedua dulu. Berarti B2 min B1. 1, 1, 1, 2. Ini berarti 0, min 1, min 1. Yang ini 2 min, ini berarti B3 ya, kita operasikan, kita nolkan. B3 min 2 B1. Nah, berarti ini menjadi B3, 2 min 2 berarti 0, 1 min 2 berarti min 1, 3 min 4 min 1. Seperti ini. Kemudian saya operasikan B3 min B2. Kita peroleh 1, 1, 2, 0 min 1 min 1. Ini sama ya. Berarti 0, 0, 0. Nah, kita dapatkan bahwa ada satu baris yang elemennya 0 semua. Ya, satu baris yang elemennya 0 semua. Ada sebuah teorema yang menyatakan bahwa jika kita menemukan ketika kita melakukan operasi baris ini ada elemen satu baris yang terdapat atau memiliki elemen 0 semua, maka dia determinannya itu sama dengan 0. Determinan A, atau ini A ya misalkan ya. Maka determinan A itu sama dengan 0. Sehingga kalau determinan A sama dengan 0 otomatis berarti kan tidak dapat dibalik. Kalau tidak dapat dibalik otomatis kita nggak bisa mencari K1, K2, dan K3-nya yang konsisten terhadap samaan ini. Jadi yang tunggal, jadi K1, K2, K3 yang. Jadi ini kan kalau kita gambarkan misalkan garis ya, itu harus bertemu di satu titik tiga-tiganya. Kalau K1, K2, K3-nya itu tunggal, gitu ya. Kalau K1, K2, K3-nya tidak tunggal, maka ya garis itu tidak bertemu di satu titik. Bisa tidak bertemu sama sekali atau bisa bertemu di banyak titik. Itu ada banyak banyak kemungkinan. Tapi kalau K1, K2, K3-nya itu tunggal, dengan kata lain determinan A-nya itu tidak sama dengan 0, maka ini K1, K2, K3-nya tidak dapat dinyatakan sebagai Jadi V1, V2, V3 itu tidak bisa dinyatakan merentang di R3 karena sembarang vektor B tadi tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V1, V2 sama V3-nya. Nah, tugasnya adalah pertanyaan saya itu teorema mana yang menyebutkan, kalau kalian cari teorema yang menyebutkan tadi yang saya sebutkan. Kalau ini salah satu barisnya 0, determinannya A sama dengan 0. Itu yang pertama tugasnya ya. Ya kuis yang mau ngerjakan silahkan, enggak masalah, silahkan dipikirkan. Kemudian
yang kedua, pertanyaan yang kedua untuk video ini, tolong carikan contoh yang merentang di R3. Karena ini saya menunjukkan di bukunya itu, di Howard Anton menunjukkan dia bukan contoh ya, dia bukan contoh di merentang ya, dia tidak, ini bukan contoh merentang, tapi PR kalian itu silahkan cari contoh yang merentang di R3 ini, atau di mana lah, pokoknya carilah contoh, nggak harus R3 ya, kalian cari aja contoh dan buktikan bahwa itu merentang di R3. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.